pojok pengawas. Nah, iya, seger ini buat Oke, Gongsi Facai. dong si Pacoy kamu Di bulan Maret. warna merah. Di bulan Warna Maret. merah dong. Enggak, tagnya kan sekarang si Pacai. Iya. Pakai baju warna merah dong. Wah iya, ini soalnya Iya. dengan Pakai baju apa? pembicaraan hari ini. Data data Six pack coming soon. Itu kan baju 2 tahun lalu. 4. Empat itu kan baju 4 tahun yang lalu. Kita mesti pakai. Walaupun Yes. ini terbitnya udah bulan Maret ya. Yes. Ini sekarang kita masih dalam nuansa Gongsi Pacoy. Iya, waktu kita take kita Lunaris. masih Gongsi Facai. Imlek kan makan apa aja? Makan bakmi yang pasti ya, nasi goreng, wah macem-macem lah. Biasa banget sih. Nasi goreng kan setiap hari ada. Beda tapi yang ini Oh, Ini yang- beda ya. sama yang lain-lain ada babi juga. Iya. Itu yang ditunggu-tunggu. Aduh. Terus berarti kamu gagal dong yang kemarin kita ngobrol sama Coach Paul. Gagal total bos, total. Gagal ya. Ya tapi Karena itu rewardingnya kebanyakan ya. itu super reward. Bukan Benar. sehari tapi 4 hari loh Heeh. rewardnya. Iya, ya. Gokil. Iya. Habis Imleknya juga ini weekend sih ya, Jumat. Mm-mm. Jadi ya, Wah, Jumat, Nah, Sabtu, biar- Minggu, ya ya paling udah. Senin Karena kamu lagi. nggak kemana-mana tapi di rumah aja ya makan-makan ya. Bray? Di rumah aja, Oke. Zoom, ketemu saudaranya Zoom lah. Oh, maksudnya Zoom. silaturahminya Zoom nih sekarang. Iya, cuman Tapi nggak makan-makannya diupload. Zoom nggak? Enggak Makan-makannya dong. Zoom nggak? Oh, Makanya kenapa sendiri. enggak? Kenapa enggak? Oh ya, lihat Zoom. Loh, itu boleh loh, Bray. Boleh Jadi ya. kamu pasang Zoom di meja makanmu. Heeh. Terus nanti saudaramu yang mana suruh pasang Zoom di meja makannya dia. Oh, kayak makan bersama ya. Terus garam, tolong dong geser garam gitu. Kan gitu kan. Ambil ini garam. Iya kan jadi kayak Terus Jadi kayak direkam, barengan. masukin YouTube gitu ya. Chinese New Year's dinner. Ngomong-ngomong Yes, ya. Chinese New Year dinner, Mm-mm. ini makanan-makanan Jawara pasti keluar semua nih. Ya, yang Pasti berlemak, keluar semua. yang- Waduh. Ya, kayak orang lebaran lah ya. Semuanya dikeluarin, opor apa gitu kan kalau lebaran. Iya. Dan kurang lebih sama ya. Natal, waktu Lebaran, waktu Chinese New Year, Mm-mm. tuh orang tua tuh ngeluarin ajian-ajian makanan yang Ujian aja. langsung darah Keluarin tinggi, semua. asam urat. Kolesterol, lemak. Bisa tapi, kambuh lagi tuh aku. Makanya kalau gitu Iya. kayaknya hari ini kita perlu bahas nyambung Yang Coach Paul sehat-sehat. kemarin deh. Ya, Iya, yang masih sehat-sehat. dalam hidup sehat, lifestyle sehat. Lifestyle sehat yang walaupun terlihat Mhm. masih tetap sama ya. Tetap sama Belum. ya. Badan Baru badan seminggu juga kan. tetap sama. Oh iya, belum efek ya. Belum efek ya. Oke. Oke, Good oke, Talks oke. kali ini good audience-nya siapa nih, Bray? Kita punya seorang pengusaha gym, memang Pengusaha sudah gym. bergerak di bidang kesehatan ya, lifestyle, healthy lifestyle selama kurang Healthy lebih 20 lifestyle. tahun. Gokil kan? Ini pasti Kita- dia nggak pernah makan gorengan nih, Bray. Cireng. Kita tanyain aja nanti gorengan Tapi oke, boleh. berlemak-lemak Boleh. makan nggak? Nah, Oke. nanti langsung kita ngobrol aja. 3, 2, 1. Oke, Iya. kita udah bersama dengan Ko Erwin yang dari tadi udah kita omongin nih, Bray. Yo coy. Selamat siang, Ko Erwin. Gongsi Pacoy dulu dong, Bray. Gongsi Pacoy dulu dong. Masih dalam nuansa Imlek. Gongsi ya. Tapi Yonggi, waktu Yonggi. ini Kyonggi, waktu ini launching upload udah Hah? lama ini. Iya sih, nggak apa-apa. Kita kan Gak tagnya apa-apa. lagi nuansa apa nih? Nuansa Imlek dan nuansa Valentine. Betul. Asik, ya kan? Siap. Tanggal Siapa tahu dapat 14. angpau lagi, Bro. Iya, siapa tahu dapat free member seumur hidup. Iya kan? Remember? Bray, Yes. Bray. Hmm. tadi kan kita udah ngobrol kalau misalkan kamu udah kenal sama Ko Erwin. Tapi kan aku sama Good Fellas dan Good Audience-nya kan masih belum kenal secara detail nih sama Ko Erwin. Ko Erwin, coba ceritain singkat background apa ya? Background hidup lah mungkin dari kecil terus sampai dengan sekarang sama
apa yang bikin tiba-tiba oke, mau serius di dunia bisa dibilang apa ya, healthy lifestyle lah? Coba diceritain deh. Yes. Oke. Sebelumnya saya ucapkan thank you udah kasih aku waktu di tempat kesempatan ngobrol sama Good Fellas. Wah, kita yang thank you lah. Iya. Kita yang thank you. Thank you ya. Ya. Siap. Aku orang Malang, aku lahir di Malang. Usia aku ini udah menjelang 40. Waduh. Ya. Nggak kelihatan tapi Bray. Kayak seumuran. Kameranya dibuka. Mungkin kameranya mati. Oke. Ya. Terus semua studiku aku lakukan di Malang. Di TK, SD, SMP, kuliah aku di Malang semua. Terus asli Malang terus pokoknya. Asli Malang ya, produksi Malang. Gimana? Terus habis itu sekitar 20 tahun terakhir itu aku banyak berkecimpung di dunia fitness. Oke. As a supplement distributor dari US. Supplement distributor US. Ya, jadi aku banyak keluar masuk fitnessan, jadi aku banyak sharing sama para atlet, instruktur, personal trainer, sampai atlet lokal, sampai atlet luar, gitu ya. Jadi salah satu kita banyak tahu. Enggak. Jauh. Oke. Coba kita agak sedikit flashback sedikit. Tadi kan distributor suplemen. Nah, itu masuk pertamanya kah sebagai tanda kutip pekerjaan atau gimana nih? Kok bisa langsung terjun ke suplemennya? Itu kan apa ya? Spesifik banget nih. Nggak cuma vitamin biasa, tapi suplemen makanan yang which is ada hubungannya sama fitness. Apakah dari SMA kuliah emang fitness freak atau gimana sih? Oh enggak, kalau aku memang bukan fitness freak ya, tapi lebih ke olahraga aja. Cuman waktu itu sekitar tahun berapa ya, 97, kakakku Kodemi ini ada ngambil suplemen dari luar, testing lah. Dia nyoba nawarin. Terus waktu itu aku masuk kuliah, bantuin cuman kayak ngepakit, terus bikin brosur dan lain-lain. Tapi seiring berkembang, jadi sering ikut event, buka booth di event-event binaraga. Jadi makanya kan banyak kenalan ya sama fitness, sama atlet. Terus cukup berkembang waktu itu sehingga kita langsung ambil license untuk distributor tunggal di Indonesia untuk brand tersebut. Iya ya, bukan Malang. Di Indonesia untuk brand tersebut dari luar. Jadi long story short, ke tahun 2010-an tim sales mulai dibangun kan. Jadi ada sales yang terpilih, kita lebih banyak di management model, maksudnya di kantor. Berarti ini kalau bisa dibilang dulu awalnya bantuin kakak jualan, tanda kutip gitu ya. Jualan sendiri beneran, bikin networking sendiri, terus ujung-ujungnya sampai 20 tahun fast forward tetap di dunia yang sama, kurang lebih gitu berarti ya? Ya, secara 20 tahun di fitness supplementnya memang baru berakhir tahun 2019 kemarin saya. Progres, terus sekarang jadi ibaratnya bisa dibilang main job nggak sih kok? Hobi yang dibayar. Waktu itu ya passionnya jadi suka fitness sih memang. Jadi olahraga utamanya jadi nge-gym, kan betul. Terus sampai saya juga ambil sertifikasi trainer juga kan dari waktu itu. Tapi sertifikasi trainer. Sertifikasi. Iya, aku ambil sertifikasi dari Amerika untuk personal trainer. Namanya NISN. Ya. Sertifikasi dari Amerika untuk personal trainer PT. Ya, tapi aku tidak ke arah PT, lebih ke arah online coach. Jadi aku udah lebih ke PT offline. Ya, jadi aku juga ada karena ada pengalaman di fitness dan diet dan semuanya itu. Sayang banget kalau knowledge itu hilang. Jadi aku tuangin di vlog aku di Instagram www.fit_official. Nanti ditulis di Instagram itu aku banyak ditulis ya. Thank you. Jadi di Fit Official itu misiku adalah membantu para pemula ngecilin perut sama nurunin berat badan. Misiku. Karena banyak banget pemula itu salah kaprah semua untuk diet sama fitness. Itu perlu itu. Coba bandingin tangannya Pak Erwin sama Eka, ya kan? Yang satunya. Jangan wes. Ini Bray, kok di sini Bray? Di atas harusnya. Salah, harusnya di atas. Oke. Jadi di sini malah. Man boobs. Oke. Berarti Bray ini bisa dibilang justru awalnya enggak apa ya? Enggak niat tanda kutip, enggak yang passionate banget apa segala macam, cuman karena kecemplung
gitu ya, bantuin kakak, ujung-ujungnya jadi serius sampai punya lisensi sertifikasi PT dari US juga. Sekarang juga bisa dilihat di background itu, wah itu ngeri sih, Bray. Itu ngeri sih, Bray, kayaknya, Bray. Itu kamu ceritain dong sekarang, itu kan ceritanya Ko Erwin. Nah sekarang ceritanya kamu, Bray, bisa kenal sama Ko Erwin, terus katanya pernah itu tuh ada target six pack coming soon, itu gimana sih, Bray? Coba ceritain dong. Ini kan iya. Itu baju dari tahun berapa ya itu ya? Six pack dari lahir. Jadi waktu lahir kapan itu? Coming soon terus. Coba ceritain dong, Bray. Awalnya sih kenal Ko Erwin ini kita dari basket. Jadi lagi ke lifestyle basket kita sama-sama basket, kenal. Terus basket itu kan juga butuh body yang prima ya, fit, ngobrol sama. Capek. Nggak cuman fitnya aja, tapi juga harus punya power dan lain-lain. Ngobrol sama Ko Erwin ini, ayo gym biar ada power, biarpun kecil. Ya aku pendek kan, jadi biar pendek tetap harus punya power. Caranya nge-gym, terus makan yang oke. Itu dari tahun 2004 kali ya kenal Ko Erwin ini. Jadi aku masih SMP atau SMA awal, terus basket bareng sama Ko Erwin. Udah diajarin cara nge-gym, ngatur body gitu. Yang ternyata nggak kepake juga ya setelah sekian lama. Ngomongin tadi tuh healthy lifestyle, terus kamu ngomongin soal makanan, terus ngomongin soal nge-gym dan segala macam. Ko Erwin, coba deh patahin beberapa stigma masalah fitness, masalah diet yang sampai saat ini orang-orang itu masih mempercayai. Coba deh 1 atau 2 stigma yang salah banget. Ya, kecilin perut pakai latihan perut. Itu. Jadi tidak ada namanya, banyak orang yang ingin perutnya kan gede tuh. Kalau ngecilin perut caranya sit up. Nah, itu cara yang salah. Ya. Jadi kalau mau ngecilin perut jangan sit up. Itu useless. Ya, ini dari sisi fitnessnya ya. Kalau jadi ada dua hal yang aku bahas. Yang pertama dari sisi fitnessnya dulu. Dari sisi fitness, kalau mau latihan, pilih latihan yang membakar kalori paling gede. Kalori paling gede didapat dari otot paling gede. Otot gede kita adalah dari kaki, punggung, dada, lalu bahu. Otot kecil kita dari lengan, perut, betis, sama forearm. Lengan itu atas bawah, forearm, perut, sama betis, calf. Nah, otot kecil ini tidak berkontribusi untuk membakar kalori yang besar. Ya, dan dia otot kecil itu sifatnya sekunder muscle. Sekunder muscle akan terlatih saat kita melatih otot besar. Contohnya, kita latihan dada, tricep kita ikut kerja. Ya. Jadi primary muscle-nya di chest. Jadi utamakan kalau habis acara mau latihan yang besar, otot kaki, leg press, squat, lunges misalnya. Jadi utamakan dulu. Otot perut itu otot yang kecil. Jadi kalau latihan otot perut, kalori burning-nya kecil banget. Jadi useless. Gitu loh. Makanya itu lebih bakar kalori. Kalau dari sisi makan ya squat gitu. Ya. Pentingkan squat, terus kasih bebannya main. Jangan cuma doang. Ada bebannya. Dari sisi latihan, dari sisi makan tetap belajar caranya kalori defisit. Jadi kalori defisit itu apa yang masuk lebih sedikit daripada apa yang keluar. Kalau kalori surplus, kalori makanan yang masuk lebih gede daripada yang kita keluarkan. Kalori surplus membuat kita gemuk. Kalori defisit membuat kita kurus. Kalori balance ya udah maintain. Naik turunnya kurang lebih sama. Ya. Itu stigma yang lumayan mengejutkan ya. Kalau mau ngecilin perut, jangan sit up. Itu useless. Jangan sit up. Karena sit up menguatkan otot perut. Menguatkan otot perut. Mengecilkan lemaknya, bukan mengecilkan fiber kita. I see. Jadi dikuatin. Setelah dikecilin baru dikuatin. Bener nggak? Jalannya bareng. Jadi gini, kalau kamu perutmu gede, mau sit up itu nggak ada yang larang. Tapi jangan berharap di sini. Kecil. Aku sit up biar kecil. Jangan. Aku sit up Cara makan, gaya hidup, sama cara berpikir yang salah orang-orang
selalu menggembor-gemborkan kayak kalau mau hidup sehat jangan pernah makan nasi. Kalau misalkan mau sehat, jangan pernah makan bakar atau goreng atau apa segala macam. Nah, stigma mana yang sampai sekarang yang paling gede deh, yang sebenarnya itu salah banget? Makan di atas jam 6 malam bikin gemuk. Makan malam gitu bikin gemuk. Ternyata itu salah. Skip dinner biar kurus. Ya. Jangan makan lewat dari jam 6 misalnya. Bener. Nah, sekarang kalian tahu ini kan apel misalnya. Iya. Apel. Apel itu kan satu butir ini katakanlah sekitar ambil aja contoh yang 100 gram deh. 100 gram apel kalorinya umpama 50 kalori. 50 kalori. Jadi ada contoh, kalau jam 6 kurang 1 menit, ini kalori 50. Tapi kalau jam 6 lewat 1 menit, masa kalorinya jadi 100, kayak jadi 500. Iya juga sih. Jadi makanan itu tidak tahu jamnya. Ya kan? Makanan ini nggak tahu lagi siang, malam, subuh, nggak ada yang tahu makanan ini. Tapi what matters adalah kalorinya, kalori seharinya. Kalori sehari kamu surplus ya kamu tetap gemuk walaupun kamu nggak makan malam. Iya, walaupun makannya pagi sama siang doang. Nasi. Tapi nasi kamu kencengin kalorinya. Sehari misalnya kamu butuh 1.500, tapi kamu makan 2.000. Walaupun kamu berhenti jam 4 ya tetap aja 2.000 surplus. Tapi kalau kamu misalnya kebutuhan kamu 1.500, kamu makan 1.200, walaupun makan malam ya nggak ada masalah. Kalorinya masih di bawah kebutuhan. Jadi gagal banget nih. Nah ini salah satu stigmanya yang salah juga. Kalau kita lagi diet, itu sebenarnya kita sebutnya itu fat loss journey perjalanan. Fat loss journey. Setelah kita diet, maksudnya gini, saat kita diet, kalau itu ada event dalam hidup kita, Valentine, ulang tahun, itu nggak apa-apa, makan. Namanya enjoy the moment, enjoy your moment with family. Jadi jangan sampai yang bikin kamu happy itu bukan cuma dietmu berhasil, tapi banyak hal, keluarga kamu, pasangan kamu, anak kamu, keberhasilan dalam pekerjaan kamu, banyak yang matters gitu loh. Jangan cuma happiness kita ditentukan dari lingkar perut. Misalnya habis beratnya naik malah sedih. Wah betul aku tahu gitu nggak makan aku. Jangan gitu. Mindsetnya salah. Diet itu makan waktu acara Imlek makan aja, ulang tahun makan. Setelah itu back on track. Setelah itu back on track. Senin. Back on track. Oke, Senin. Gila lagi nih. Benar. Mulai Senin besok. Senin depan. Besok ngomong gitu lagi. Senin depan. Itu ya excuse. Excuse. Kita ngomongin soal alasan. Banyak orang alasan untuk mulai olahraga. Kalau dulu nggak bisa olahraga, kerja nih Senin sampai Sabtu hektik. Sekarang WFH. Aduh nggak bisa, di rumah itu nggak ada tools yang memadai apa segala macam. Coba Ko Erwin kasih satu kalimat penyemangat, tips yang biar orang tuh melek supaya nggak buat excuse terus. Kalau kamu mau badanmu berubah ya, aktivitimu harus ada yang kamu ubah. Kalau kamu mau badanmu berubah tapi kamu tetap tidur di sofa, kamu nggak akan kemana-mana. Jadi kamu harus merubah badan kamu, merubah aktivitimu kan. Kamu mau hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Iya. Make sense. Excuse nggak akan bikin kamu six pack. Ini jujur ya, Bray, sama Ko Erwin ya. Aku kan orangnya jadi bilang olahraga tuh yang ringan doang, kayak misalkan main bulu tangkis atau renang once a week lah, seminggu sekali, nggak yang terlalu gimana banget. Nah, pernah sekali nyoba ke gym yang bener-bener niat hari ini karena libur mau treadmill, mau jumping jack, mau sit up apa segala macem. Itu 4 hari jalan aja nggak enak. 4 hari abis nge-gym, 4 hari itu jalan tuh nggak enak. Sakit ya? Sakit. Itu gimana sih, Ko Erwin? Realitanya emang kayak gitu atau kayak gimana sih? Jadi gini, kalau kamu masih pemula masuk ke fitness, itu kamu jangan jadi kayak all time warrior gitu ya. Ini semua gua angkat, treadmill dinaikin, semua diajar. Ini akhirnya besok badannya jarem. Sebenarnya kalau jarem sendiri itu wajar, itu proses yang harus dilalui. Asam laktat otot kita tuh naik, itu butuh recovery. Nah, itu istilahnya pemula ya begitu itu, walaupun udah advance, jarem masih terasa sometimes, tergantung intensitas kita latihan. Nah, sarannya kalau memang pemula, memang nggak apa-apa dicobai semua alat-alat yang ada di gym, yang mesin-mesin dicobai biar kenalan. Alat ini lama-lama jaremnya di sini.
oh jarumnya di sini. Kenalan dulu, namanya pemula itu. Oh gitu justru. Nggak apa-apa, memang ada masanya orientasi. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari, kecuali karena ototnya nggak pernah gerak. Terus otot di lahir itu kan dirusak. Otot itu sudah dirobek. Nah dia akan membaik lebih kuat kalau kita recovery-nya bagus, nutrisinya bagus. Jadi otot yang kecil dirusak, rusak, terus dia akan balik dengan lebih gede. Dirusak lagi, balik lagi lebih gede. Makanya size ototnya bisa berkembang, menyesuaikan angkatan beban kita. Jadi kalau pemula jangan berat-berat. Ingat dicobai semua. Jadi buat yang mau mulai gym atau mungkin mau mulai olahraga, kalau emang jarem atau ngilu segala macem, wajar ya, karena badannya kaget. Nikmatin aja bos. Wajar ya. Usahakan kamu kalau pemula di fitness, usahakan cari alat paling gampang tuh yang namanya mesin, yang pakai ceklek. Oh iya, yang milih beban. Ya, selektoran namanya. Usahakan utamakan itu dulu, karena itu paling minim gerakan salah. Jadi kita tinggal duduk, tinggal dorong. Tapi kalau kamu pakai dumbbell itu bisa gerak ke dalam, ke belakang, plengkong itu bisa putar. Resiko atau kena kepala, atau ke dada, atau buka. Resiko salahnya lebih gede karena pemula. Makanya pakai yang mesin dulu. Lebih aman. Ada semen, semi mesin, baru manual. Tapi ini aku ngalamin sih, Bray. Waktu dulu sempat coba nge-gym. Teman-temanku juga yang pertama nge-gym juga sama problemnya. Ketika mereka nge-gym, ada yang PT-nya mungkin atau yang lebih expert ya, itu pasti yang pemula itu malu banget untuk nanya. Alat ini gimana cara pakainya mas? Kok bisa ajarin nggak? Tunjukin nggak? Ini semua pemula tuh pasti kayak gitu. Aku dulu jujur masuk gym cuma pakai sit up sama itu doang loh, yang rowing itu doang. Karena aku jujur nggak ngerti yang lain tuh gimana cara makainya. Lebih malu sih. Yang kamu dari sisi personal trainernya sendiri, saya kan ada di tim gym saya itu kan ada sekitar 15 personal trainer. Basically mereka ini terbuka juga kalau mau ditanyai, cuma mereka juga sungkan untuk nanya duluan. Takutnya kalau nanya dikira nanti minta ongkos. Klasik. Nah, yang mau tanya takut dimintain ongkos. Iya. Jadi nggak ketemu ya. Trainer itu mau nawarin bantuan, padahal benar-benar memang sampai kamu cedera di gym saya itu juga ada sungkan. Nanti dikira kalau udah nulungin minta duit, padahal dia nggak mau minta duit. Maksudnya mereka ada pendekatannya sendiri. Terus gunakan kalau ada budget, gunakan personal trainer itu penting. Karena itu statistik menunjukkan orang yang masuk gym tanpa personal trainer cuma 1-2 bulan max. 1 bulan kebanyakan mayoritas. Iya. Coba deh, Nah, itu kenapa sih banyak yang bilang walaupun katanya udah deh kalau kamu nge-gym udah gitu pemula, nggak punya basic training atau apa segala macem, lebih baik itu kamu spend more untuk PT. Karena katanya kalau kamu nggak pakai PT itu katanya bisa dibilang apa ya, antara nggak berhasil atau nggak efektif. Yang bener ya berarti ya. Jadi gini, kita harus tahu ya kalau misalnya bentuk badan, apakah itu mau uruskan atau mau gede, itu butuh waktu. Katakanlah minimal 3 bulan ya misalnya. Orang yang benar-benar awam nggak ngerti cara latihan, cemplungin. 1, dia mengendalikan alat nggak bisa. 2, dia nggak tahu ngerasain otot yang mana. 3, dia nggak tahu menunya apa aja. Menunya itu menu dalam sehari, menu dalam 1 jam. Iya. Paham. Berapa set, berapa repetisi. Ini dalam sehari, belum dalam seminggu. Program seminggu, program 1 bulan. Mumet. Kombinasi kapan kardio, berapa menit kardio dulu atau beban dulu. Terus pengaturan nutrisinya gimana? Betul. Makan apa pagi, siang, malam, snacknya apa? So many things yang harus di cover. Mumet kan? Nah, karena mumet memang harus pakai PT. Kalau enggak, selain tadi mumet, akhirnya goalnya nggak tercapai. Iya sih. 1-2 kali latihan bingung. Males sih. Mau pegang alat ini, dipegang ya nggak terasa apa-apa. Ini latihan apa sih? Iya. Terus karena PT itu finishnya. PT itu pentingnya bisa nge-push kita. Jadi kalau kita merasa udah jarang, PT nggak kamu bisa ini, tambah lagi sedikit, tambah. Tadi ada push-nya.
Ada boosternya di situ. Hajar terus, Nah, hajar terus. Nah, itu dia. Itu yang akan keep us going gitu loh. Iya. Nah, begitu kita melihat hasil, baru kita akan addicted. Oh, ternyata lumayan ya. Kencang ya, tegap ya. Perutnya tipisan ya. Ada sisi addicted-nya kita. Makanya kalau nggak pakai PT tuh finish line-nya kayak nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan gitu. Goals-nya tuh nyampe-nya kapan tuh nggak kelihatan. Karena PT ini pada punya pengalaman dari A ke B, dari before ke after. Lainnya sudah banyak yang after. Jadi dia udah tahu ini bakal begini. Mainannya sudah begitu. Jadi saranku memang kamu ambil PT kalau mau latihan. Memang cost-nya lebih, tapi hasilnya cepat dan pasti dapat. Iya, karena kalau nggak pakai PT juga nggak ada yang nyuruh nge-gym, nggak ada yang ngingetin. Lama-lama juga kebuang juga uang buat membershipnya gitu kan. Karena kita nggak sering pakai juga. Paling motivasinya datang lihat ciwi-ciwi ya kan? Iya, kayak Brian. Pengalaman sekali. Tapi ini kan Brian kemarin sempat ini Kak Erwin, dia sudah ada sedikit sukses story-nya nih nurunin berat badan selama berapa lama, Brian? 2 bulan ya? 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulanan. Nah, sekarang nih aku mau mulai nih sebagai resolusi bukan 2021, resolusi Chinese New Year. Adalah pengen sehat. Berapa kali bikin resolusi kayak gini. Nah, tapi ini serius. Tips yang bisa Ko Erwin kasih yang bener itu, aku kan badan bisa dibilang apa ya, gambarannya tinggi 160, berat 80, ya bisa dibilang overweight lah. Yang bener itu hajar kardio, kurusin badan dulu, atau hajar muscle-nya dulu, atau barengan, atau gimana sih? Jadi gini, kalau kamu overweight, kamu punya waktu latihan let's say 60 menit. Kalau postur kamu, aku menyarankan 70% kardio, 30% beban. Saat ini. Oke. Waktu, dari waktunya. Jadi dari waktu, 60 menit berarti 18 menit beban, baru ditutup oleh 42 menit kardio. Kurang lebih. Tapi beban dulu. Beban dulu ya malah ya. Beban, kamu harus latihan beban. Kenapa beban dulu? Karena pada saat kita baru mau latihan, kita tuh masih ada bekas makanan kan, itu energi. Dan karena berenergi, angkatanmu bisa lebih berat. Nah, kalau kamu kardio dulu, energimu tuh habis. Begitu energimu habis, kamu baru latihan. Kira-kira energinya dari mana? Energi tersebut diambil dari otot. Satu, kamu nggak kuat, bisa pusing atau blackout. Kalaupun kamu kuat, kamu pakai energi dari massa otot. Jadi otot itu kan mengandung protein. Protein itu digarap di dalam, dijadikan tenaga. Itu bahaya karena kerjakan di ginjal, ditransform jadi energi, kita pakai latihan. Otot kita masih kecil, mengecil. Habis kita latih, gede-gede malah dihabisin buat energi. Sayang banget. Jadi urutannya harus beban dulu. Beban maksimal, kita kardio. Knowledge penting ini. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Oke, ini pertanyaan pribadi. Pertanyaan pribadi karena ini aku baru ingat stigma ini. Oh, kamu pengen ngecilin perut, badanmu ini. Ya udah, kamu nge-gym full treadmill aja. Bener atau salah? Nah, aku bilang ya, kalau kamu mau treadmill, dibilang salah, ya udah, karena treadmill bakar kalori. Bakar kalori. Tapi hasilnya kamu akan turun di titik tertentu terus stuck. Karena gini, treadmill tidak membentuk otot. Kamu butuh gini, tak kasih analogi ya. Kompor tuh buat masak makanan. Ya, satu kompor bisa masak 1 kilo daging dalam waktu 1 jam. Nah, aku punya 10 daging. Satu kompor berapa jam bisa makan 10 daging? 10 jam. Apa caranya 10 daging ini bisa matang dalam 1 jam? Ditumpuk jadi satu. Tumpuk jadi satu atau beli kompor 10? Betul, yang kedua. Kompornya 10. Kompor 10. The more kompornya lebih, kamu lebih cepat bakar matangin daging. Otot adalah kompor. The more muscle yang kamu punya, the more muscle yang kamu punya, the more fat kamu bakar. Jadi kalau kamu mau bakar lemak, kamu harus banyakin kompor. Ditambahin kompornya. Otomatis kamu perlu latihan beban. Perlu juga. Nah, di kardio, di treadmill nggak dapat. Kompornya nggak kebangun di treadmill. Itu yang pertama. Yang kedua, treadmill, kamu misalnya treadmill 20 menit.
Ya. Kamu hanya membakar kalori sepanjang 20 menit. Keringetan. Kamu pasti. bakar. Wah, di jam tulisannya 250 kalori. Tepat sekali. Betul. Padahal ada namanya afterburn effect. Jadi kamu latihan beban cuma 30 menit atau 1 jam maksimal. Tapi badanmu itu bisa burning sampai 8-12 jam kemudian. Itu nge-burn terus. Karena otot kita. Nah itu yang dikejar di orang main afterburn effect. Dan itu tidak didapat di kardio yang cuma jalan biasa. Kalau workout sebenarnya ada 2 jam. Workout masuk nggak? Dapat ya? Dapat. Pokoknya intensitasnya tinggi. Kalau kardio jalan biasa nggak dapat. Ada kardio yang pernah dengar mungkin HIIT. HIIT itu kan yang lari, jalan. Iya. Nah, itu bisa ngasih kamu afterburn effect. Tapi masih belum bentuk otot, kurang. Kamu butuh latihan muscle. Muscle-nya kaki, muscle-nya punggung, muscle-nya dada. Rata, kamu perlu latihan untuk bentuk kompor. Nah itu kamu punya kompor, nggak bisa hilang. Sama makanya, kamu ada punya stigma kompor, juga. Itu nggak bisa hilang. Apa? Habis latihan stigma orang kalau angkat beban itu nggak bisa bakar lemak. Jadi ya cuma muscle. Padahal kan juga ada burning fat-nya juga ya. Karena pada saat gini, sekarang EKS badannya gede. Kamu latihan beban. Ini otot segini, lemak segini, ya. Iya benar. Lemak. Ini mau gede, ototnya gede. Begitu ototnya gede, lemakmu kan kesorong Mas ya, kedorong. Iya, iya benar. Nah, visual lihat kayaknya gede. Nah, masalahnya orang kalau latihan mikirnya gini, aku sudah latihan, waktunya makan. Makannya naik. Padahal kalau seekal, harusnya tetap latihan, makannya rapi. Ayo, makannya bersih, makan sayur. Jangan makan gorengan. Tapi orang ada, aku sudah kadang olahraga, mikirnya boleh dong rewardnya makan. Iya. Cheating. Akhirnya nggak kemana-mana, cheating. Gitu loh. Nggak bisa, gemuk. Padahal kalau kita latihan ya memang itu tantangannya, disiplinnya di situ. Kita mesti ingat, habis capek, ingat, oke tetap minum air, jangan minum manis. Oke, tetap makan yang benar. Es teh itu manis itu bahaya, es teh manis. Manis boleh, asal timingnya tepat. Buat apa? Kalau nggak perlu minum air. Minum es teh manis pakai boba, Bray. Plus susu, milk. Plus susu. Waduh, enak banget. Aduh, Bray. Yes. Dari tadi kita ngomong sama Ko Erwin, itu kan background-nya bohongan. Padahal kita pengen lihat yang asli, Bray ya. Bisa nggak virtual tour ke gymnya? Iya, itu kan bohongan tuh. Ya, boleh. Itu boleh. Ini. Oke. Boleh. Kita. Jam. Virtual dulu ya. Ya, pakai dulu maskernya. Oh, pakai masker dulu. Oh, tetap protokol kesehatan. Ya, protokol. Tetap protokol. Ini pakai lompat satu. Satu. Oke. Dua. Tiga. Wah. Wih. Tenang dulu. Hati-hati. Ini di luar kayak rumah biasa dia. Ini episode rumah parkiran. Masuk di parkiran. Wah, iya. Ya, ini parkiran motor, for free, gratis di sini. Gede Belum banget. masuk ada protokol cuci tangan dulu. Pasti. Oh iya, biar sehat. Harus ada cuci tangan dulu, protokol. Jangan pakai sabun. Mantap. Maskernya jangan lupa. Di luarnya dulu ini ada kafe. Tempatnya mau nunggu. Iya, resting ya. Ya. Di sebelah sana itu parkiran. Parkiran motor. Ya, lobbynya. WW Gym. Ya. WW Gym. Terus kita selalu ada. Mantap. Tes Suhu. Oi, jelas protokol. Merchandise. Ya, Wah. utamanya kita plafonnya tinggi banget. Jadi sirkulasi udara lancar. Terus sirkulasi ada jendelanya langsung sambung luar. Dan ada blower yang aktif gitu. Kalau pas banyak orang kita nyalakan. Total ada berapa? Ya, sekitar 3 bulan ya.
sekitar 30-an. Ini blower lagi. 30-an. Banyak juga. Karena ini keren basket. Brian nih. Ini Brian banget nih. Wow. Outboard ya. Ini buat Kalian area... ini ada apa nih? Ada pagar ini, kita bisa geser untuk nutup ke tembok sini. Oke. Jadi pagar ini kalau kita buka, ini tempatnya senam, tempatnya buat zumba. Oh, buat pantesan ada kacanya. Buat strong nation. Ini tempat favorit saya. Iya. Kita mau naik ke atas. Boleh. Wah, apa itu? Wah, ini tempat kamar mandi kita. Oke. Kamar mandi cowok. Ini area WW Gym. Muay Thai. Wah, ini Conor McGregor. Ini buat Muay Thai, buat yoga. Conor McGregor kan gini kalau ini. Nah, ini senenganku nih, treadmill sama sepeda statis. Sepeda. Terus kalau dari atas kita lihatnya begini. Jadi kita pisah member yang treadmill sama yang latihan beban. Oh iya bener. Yang di bawah nggak ada yang kardio berarti ibaratnya ya. Semua buat yang angkat berat ya. Oh ya. Oke. Tempatnya enak banget. Ini asli. WWG. Coba dong kita ke lantai satu lagi dong. Kita pengen lihat alat-alat yang ini basket ini fasilitas itu. Member gratis. Wah, gratis lagi, Bray. Gratis lagi, Kita Bray. basket. Harus Iya. ada. Kita member gratis pakai basket. Kita pinjami bola juga. Pakai edukasi. Yoi. Pasti pakai PT. Oh, yang tadi ya, yang kita bahas PT ya. Oh, iya. Ada jarak ini satu proses. Aman. Harus. Buat Aman, protokol. Harus. Terus protokol kita kesehatan. setiap alat kita sediakan semprot juga. Jadi kita punya petugas. Kalau pas banyak orang latihan, kalau nggak banyak pun kita ada yang keliling kita semprot. Oke. Oh, Erwin ini kan alatnya banyak banget. Ya. Kita kasih dia tip top 3 aja, Bray. Gimana, Bray? Boleh. Boleh ya. Top 3 dong 3. alat di WW Gym yang menurut Ko Erwin nih orang-orang perlu pakai yang mana aja? Ya. Top 3. Aku akan go dengan ini. Karena ini latihan kaki. Wah. Oh, yang kaki ditekuk ya? Yang dorong pakai kaki ya? Leg press. Ya, itu leg press. Yes. Karena latihan kaki itu penting banget. Oke. Terus kemana ya? Itu makanya harus hati-hati kok ya. Lebih baik sama PT ya kalau pakai leg press tuh ya. Sebaiknya itu. Biar nggak salah pakai. Alat ini termasuk multifungsi. Jadi di sini nih ya, multifungsinya gimana? Ini bisa latihan punggung. Oh gini. Terus Yes. ya, ini bisa latihan punggung. Okay. Tarik. Oh gini. Terus kita di sini bisa latihan dada. Row. Gini. Chest. Ini chest. Ya. Terus kalau bangkunya dipinggirin kita bisa squat. Squat. Oh ke belakang gini ya. Squat lupa. Jadi fungsinya banyak. Kalaupun bangkunya dilurusin, butterfly nggak bisa. Kalau ini dilurusin kita bisa latihan bahu ke atas sana. Tapi kita berdiri latihan bahu. Oke. Ya. Itu yang nomor 2 ya. Alat yang ibaratnya nih kayak 5-in-1 gitu ya. Ya, banyak sih. Oke. Kalau yang 16 nih, berapa ya? 16-in-1 kalau nggak salah itu yang ini. Ini satu sisi ini bisa latihan punggung. Satu. Ini bisa latihan tricep. 2. Di sini bisa buat bicep. 3. Tiga. Di sini buat latihan bahu belakang. Bahu belakang. 4. Row. Nah, belum yang di sini. Ini juga latihan punggung. Dapat 5. 6. 6. Iya. Ini sama latihan punggung. Latihan punggung juga 7. Ini bisa bicep. Bisa latihan bicep pakai gini. kabel. Nah, pakai kabel ini. Belum yang tengah. Yang tengah yang atas sini. Nih. Oh ya, pull up ya, ada pull up. Buat tarik. Oh, pull up buat gini. Terus ini kalau dikasih alat bisa buat latihan tricep bisa. Buat latihan bicep lagi juga bisa. Macam-macam guys. Sebenarnya gabungin 2 tangan. 17-in-1 itu, Kak. Bisa 17-in-1. Yang terakhirnya minta alat. Itu berat banget sih.
Geseran Itu kayaknya orang 7 lah minim lah untuk pindah segitu gede aja lah. Oke. Bre, ada yang mau kamu tanyain nggak, Bre, ke Pak Erwin? Ini aku lagi amazed nih sama banyaknya peralatan. Kalau untuk latihan perut yang mana? Fokus di perut. Yang mana nih? Ini bisa. Wah. Yang kaki ya? Kaki angkat ya? Oh, itu berat. Iya. Yang di ini bisa. Ini sit up. Sit up. Terus, kalau ini untuk latihan punggung belakang. Punggung belakang. Biar gak boyokan. Back up ya. Biar bidang gitu ya. Lurus ya. Biar punggungnya bagus. Punggungnya. Sit up ya. Latihan sit up-nya ya. Kalau mau refreshing ini ada hula hoop. Brian. Taruh leher. Brian dong. Taruh leher. Brian dong. Ada ban juga itu. Latihan nambal ban. Oh iya. Ban digulung-gulungin. Oh, yang di belum itu loh. Anyway. Okay. Top 3 spot yang ada di situ yang mana ini, Ko Erwin? Nah ya. Spot favorit ada 3. Yang pasti lapangan basket. Wah, basket. sama. Laris, nggak pernah sepi. Ya, iyalah, basket free. terus. Iyalah, Ya. free. Oke sih. Sebenarnya ini juga selain buat basket juga buat kelas kan, multifungsi kan. Ada buat Zumba, Strong Nation, CrossFit, sama Combat Art. Jadi ada kelasnya. CrossFit. Ada kelas apa aja? Iya, ada kelas apa aja nih? Ada Strong Nation, Zumba, terus ada CrossFit. Ini ada jadwalnya. Ada Combat Art mau masuk bulan Maret. Combat. Terus ada basket untuk anak-anak, ada badminton untuk anak-anak. Wih. Terus ada yoga. Wah, itu ini Zumba favorit. Ini. Ini ada strong. Okay. Ada strong. Zumba. Ada Zumba. Ada CrossFit. Oke. Terus ada yoga 2 kali. Waduh. Yogini. Terus ada Muay Thai. Ini seru nih. Conor McGregor. Basket untuk anak, basketball for kids. Oke. Wah. Terus badminton for kids. For kids. Mau masuk nanti Maret ada apa? Combat Art namanya. Bulan ini. Dan ketika bulan Maret. Upload. Oh iya. Sekarang Maret ya? Iya, kalau uploadnya Maret ya iya berarti. Ya. Oke, berarti ini jawara. Personal trainer kita banyak. Ada Paul di episode sebelumnya. Paul. Iya. Ada Coach Paul. Iya. Ngobrol kita sama Coach Paul. Halo Coach Paul. Halo Coach. Pak Erwin, coba lihat dong tuh. Sneak peek harganya tadi dong tuh. Kalau misalkan pengen 1 sesi doang berapa tuh? Kan ada tuh PPT-nya. Lebih detail. Nah, 1 sesi itu 60 menit. Jadi 4 sesi cuma 100 ribu aja. Loh, 60 menit sama PT cuma 100 ribu. Murah ya? Iya. Oh, murah. Murah sih. Yang penting hasilnya. Wah, benar. Wah, benar. Benar, setuju. Yang penting hasilnya. Masalah harga, hasil. Terus kita juga ada kalau bawa teman 4 orang kita gratis latihan di sini. Kalau bawa teman 1 orang kita dapat diskon 25% untuk membership bulan berikutnya. Wah, aku aja. Kalau ngajak 2 orang 50%. Karena aku di Surabaya, banget. Di get member. Wah, aduh. Asik. Kalau ulang tahun diskon, personal trainer 5%. Wow. Membershipnya diskon 10%. Ya rame latihannya, ada teman. Iya dong, nggak enak semangat tuh kalau ada temennya. Semangat. Ada membershipnya juga tuh. 200. Cuma 200.000. 200.000. Segitu keren, cuma 200. Segitu banyak ini cuma 200.000. Student 165. Buset. Iya. Waduh, Bre, aku masih 165 berarti. Iya, masih student Bre. Ya, student. Iya. Student board. Oke. Sip. Next spot. Tadi kan masih 1 spotnya. Oke, spot pertama tadi kan di basketball. Lapangan basket. Sport ya. Spot kedua? Di mana? Spot kedua itu tadi basket. Yang paling favorit kalau si Erwin. Jangan dong.
Enggak. Jangan dong. Kalau aku suka daerah sini. Yang tadi ya, Kenapa? 16 in 1 ya. 16 Ya, in 1. karena lightingnya di sini bagus kalau buat foto atau selfie. Wah, Iya. Bagus juga tuh. Tuh ya. Ya. Iya, boleh. Sama alatnya banyak lah, alatnya. Iyalah, yang alatnya paling penting banyak. itu. Keren. Yang paling penting Spot, itu. spot terakhir kita ke atas bentar. Spot Tadi terakhir di bawah ada apa ya gue ya? pojokan. Jangan. Turun lagi Apa? dong. Jangan. Spot kedua, Wah. Jadi di sini kita bisa lihat semua. dari pojok ini keren, radio semua. bisa lihat alat. Langsung Bisa alat lihat semua. Iya. Pojok pengawas. Ya. Iya, seger. Ini buat Udah jatuh. jangan. Jangan. Aduh. Ini buat foto keren sih. Aduh. Buat foto keren sih. Udah. Buat foto Ya. keren sih. Iya, keren ini nih. Keren sih buat foto sih. Wah, asik ini, asik. Ya, jadi ini aku Oke. suka sih karena dapat Tinggi semua. banget. Kalau buat Oke. foto, Asik. Tuh, Ko Erwin barengan sama logo yang sangat-sangat Keren keren ya, WW Gym. Alamatnya kok di mana detailnya? Ya, alamatnya. di Jalan Raya Permata Jingga, Blok CC nomor 1. Blok CC nomor 1 Permata Jingga, Malang ya? Iya dong. Malang. Malang, WW Gym asli ini masih fresh banget. Alatnya masih Ori, kinclong ori. ya, kok ya? Alat-alatnya masih kinclong-kinclong ya? Iya. Of course. Alatnya Dirawat. masih Bersihin kinclong-kinclong, terus. masih baru. Dirawat. Buat fellow semua yang lagi ada di Malang atau orang Malang kayak Ko Erwin, orang Malang asli, pengen merubah hidupnya untuk lebih baik, ini waktu yang Ya. pas banget ya. Udah Yes. paling bener nih waktu sekarang ini nih. Mhm, Ngerubah. Betul. Ngerubah mindset, ngerubah hidup untuk lebih baik. Bisa ketemu Ko Erwin, bisa ketemu PT, bisa berantem Muay Thai maksudnya. Muay Thai. Ya, Basket, ya kan? Bisa basket, Ya, zumba, ada buat anak-anak, ada buat cewek, ada buat cowok, pokoknya semuanya ada. Link Instagramnya ada di sini nih untuk WW Gym atau WW Gym ya, Bra ya. Yes. Bisa langsung cek di sana offeringnya apa aja. Ya, sekarang sih mungkin udah Maret ya, ini tayang episodenya ya. Maret. Jadwalnya Maret. Oke. Ko Jadi Erwin, saranku itu cuma satu, apa sarannya nih? Nah, pas banget nih. Apa nih sarannya? take care your style at Goodfella and take care your body at BW Gym. Oh, asik. Mantap. Yo. Itu closing statement yang sadis ya, take care Keren your banget. gila bener gak kepikiran, Bray. Ternyata ada yang mikirin good audience kita di hari ini. Keren. Thank you so much Ko Erwin for having us. Thank you. WW Gym. Thank you. Kalau misalkan Yes. udah lebih kondusif lagi dunia ini, kalau bisa kita live ya, Bray, Yes. di sana Betul. di WW Gym. Kita Mungkin live bareng sambil saya seru-seruan lah. push up, apalah Asli. pull up pro basket. Lebih seru lah kontennya. Ya, welcome. Terima kasih sudah diundang juga. Thank you. Thank you, Oke. Pak. Agar kami terus audiensnya. Amin. Oke. Amin. Thank you. Bye-bye, good talk. Sukses terus WW Gym. Bye. Thank you. Thank Jangan you lupa semuanya. like, Sama-sama. Thank you. subscribe, Bye-bye. dan loncengnya. Betul. Yes, this is Good Talk. Bye. Goodbye.